hari ini saya kondisinya drop. Tapi puji Tuhan hari ini masih dipergunakan melayani di dalam pengajian minggu ini. Dengan Bapak Ibu, semakin kita dekat dengan Tuhan, tubuh kita semakin disegarkan dan semakin sehat lagi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itu ternyata diangkat dari ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya kamu oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ini janji firman Tuhan. Janjinya adalah supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu mempunyai pengharapan apa dalam hidup ini? Sudah merasakan kelimpahan atau kekurangan? Ya, mempunyai harapan A, B, C, D. Tetapi untuk meraih harapan itu, Bapak Ibu hidup di dalam kelimpahan atau Bapak Ibu hidup di dalam penderitaan. Firman Tuhan menjanjikan kepada kita, jikalau oleh Allah sebagai sumber pengharapan memberikan kekuatan Roh Kudus kepada kamu, maka janjinya kamu akan berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Sebenarnya sudah selesai karena memang intinya kan cuma itu, Bapak Ibu. Tetapi mengapa ayat ini menjadi penting? Karena ini sebenarnya adalah nubuatan dari nabi-nabi. Di dalam bacaan paralel pada pagi hari ini itu ada banyak nubuatan nabi, tetapi bacaan pada pagi hari ini itu terambil dari Yesaya pasal 11. Ada beberapa ayat akan saya bacakan. Ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat 2, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 12, Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah ketika bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit, terserak-serak, tercerai-berai, dibuang, dan peristiwa yang sangat kelam di dalam sejarah bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Itu betul-betul sejarah yang kelam di dalam bangsa Israel. Mereka merasa putus asa, tidak punya harapan. Lalu janji ini disampaikan melalui Nabi Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Meskipun engkau dalam keadaan terserak-serak, tercerai-berai, dibuang ke negeri lain dan tidak punya tanah air lagi,
Tetapi jika engkau tetap percaya kepada Tuhan dan menerima anugerah kuasa Roh Allah, maka dari keturunanmu akan keluar tunggul. Tunggul itu apa ini? Tunas. Jadi kalau ada pohon itu ditebang, ternyata tunggulnya itu masih bisa bertunas lagi. Ketika kehidupan orang itu seperti pohon yang ditebang, dapat habis, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah habis, tidak punya apa-apa lagi. Tetapi ketika ada kuasa Roh Tuhan yang dikaruniakan kepadanya, maka percayalah, meskipun hanya tunggul, meskipun yang tersisa hanya akarnya saja, tunggul itu akan bertunas. Saya tidak tahu Bapak Ibu dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita pernah mengalami masa-masa yang pahit sampai habis-habisan dalam hidup kita, seberat-beratnya di dalam hidup kita yang pernah kita alami. Tetapi ketika iman kita masih tetap percaya dan Roh Tuhan yang dikaruniakan di dalam kehidupan kita sudah menjadi bagian milik hidup kita, maka percayalah bahwa meskipun hanya tunggul, meskipun hanya akar pohon saja, karena pohonnya yang sudah ditebang, tunggul itu pasti akan bertunas. Itulah janji yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan paruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, bukan hanya bertunas, tetapi ternyata berbuah. Karena apa? Karena Roh Tuhan ada padanya, karena Roh hikmat dan pengertian ada padanya, karena Roh nasihat dan keperkasaan ada padanya, karena Roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada padanya. Jadi ketika Roh Tuhan ada padanya, tunggul itu pasti bertunas. Ketika Roh Tuhan ada padanya, tunggul bukan hanya bertunas, bahkan berbuah dengan buah yang lebat. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini janji, dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika nubuat dari Nabi Yesaya ini digenapi di dalam Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya yang dikandung dari Roh Kudus, yang oleh Injil Lukas dikatakan Roh Kudus turun ke atasmu, ke atas Ibu Maria, dan kuasa Allah menaungi engkau sehingga bayi yang ada di dalam kandunganmu disebut kudus, anak Allah. Kelahiran dari Roh Kudus ini digenapi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes. Langit terbuka dan Roh Allah turun ke atasnya. Dan oleh karena itulah maka Yesus melakukan banyak mujizat. Nah, ayat-ayat yang seperti di atas ini, Bapak Ibu, menjadi dasar hidup kita di dalam minggu Advent yang kedua ini untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Mempersiapkan kedatangan Tuhan berarti kita mau menyambut kuasa Roh Tuhan di dalam hidup kita. Kuasa Roh Tuhan itu dinyatakan ketika seseorang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab itu sebenarnya ada 3 cara di mana Roh Tuhan itu dinyatakan secara istimewa. Yang pertama itu kan melalui puasa. Nabi Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan ketika Musa berpuasa 40 hari 40 malam, maka hukum Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa.
Yang kedua adalah dengan pengurapan. Ketika Nabi mengurapi, maka roh Tuhan turun ke atasnya dengan tumpang tangan, dengan jamaah. Yang ketiga, ini mungkin yang hampir tidak banyak dikenal oleh orang Kristen, adalah dengan kunci. Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya diberi kunci kerajaan surga. Kunci itulah yang membuka dengan lebih mudah supaya pintu gerbang kerajaan surga terbuka untuk orang yang percaya. Tapi kunci itu diberikan kepada murid-murid yang spesifik, yang khusus, murid-murid yang menurut Tuhan sudah layak untuk diberikan kunci. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu menjadi dasar sehingga di dalam ayat ini, semoga Allah sumber pengharapan, Allah sumber segala sesuatu, Allah yang menjadi sumber segala sesuatu memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya, dan orang yang percaya mempersiapkan diri dengan hidup yang layak dan berkenan kepadanya. Itulah maka dalam minggu-minggu Advent ini warnanya ungu. Kenapa warnanya ungu? Warna mempersiapkan diri dengan keprihatinan, dengan menahan diri, dengan menjaga supaya tidak mengumbar nafsu. Nah, di beberapa gereja dengan cara misalnya tentara itu misalnya yang, maaf kalau yang biasa merokok hari ini tidak merokok misalnya gitu. Lalu dikumpulkan, lalu dipakai untuk pelayanan, dipersembahkan untuk dalam pelayanan. Yang mungkinnya makan daging, hari ini nggak makan daging, gitu kan. Sayur-sayuran lain, pecel, pakoran, tumpah gitu. Iya, kalau saya sih nggak bisa tentara. Hampir tiap hari makan pecel, jangan bening, jangan roti. Ya. Tapi ada juga yang memang berpuasa. Ya silakan. Kita ini kan bukan apa ini, bukan agama hukum, agama kasih. Agama kasih itu nek sing mampu, masih belum awal-awal mampunya begini, ya mulai dari itu. Tapi kalau yang sudah mampu, yang lebih tinggi silakan dengan kemampuan yang lebih tinggi. Kalau ada yang mampu lebih tinggi lagi, silakan dengan kemampuan yang lebih tinggi. Itu agama kasih. Kalau agama hukum nggak pandang dulu, oh pakai ujung ini, aturannya begini, kosong harus begini, orang begini batal. Itu agama hukum. Kita ini agama kasih. Mau berpuasa 40 hari 40 malam boleh. Mau berpuasa atau mau bertarak boleh. Karena ukuran rohani setiap orang tidak sama kadarnya. Ada yang baru belajar, ada yang sudah tingkat tinggi. Nah, kalau yang sudah kualitas rohaninya sudah tinggi ya, dilanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Roh Kudus dikaruniakan oleh Allah yang sumber segala sesuatu, dan Roh Kudus yang dikaruniakan itu telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, maka kita menyambut kedatangan kuasa Roh itu di dalam Yesus Kristus. Kita menyambut kedatangan Tuhan sebagai kedatangan kuasa Roh kemuliaan Allah. Oleh karena itu kemuliaan dari tempat yang maha tinggi diam di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, sekarang tinggal siapa yang berkenan kepadanya. Berarti kita harus mempersiapkan diri supaya kita berkenan kepadanya. Kita tidak bisa memaksa Tuhan mengaruniakan kuasa kemuliaannya kepada kita kalau kita
tidak berkenan kepadanya. Supaya Tuhan mengasihi, supaya Tuhan memberi, supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita, maka tugas kita, bagian kita adalah mempersiapkan diri supaya kita berkenan kepadanya. Jadi menyambut kedatangan Tuhan adalah mempersiapkan diri supaya kita berkenan kepadanya, hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan datang dengan kuasa rohnya, dengan kuasa kasihnya, memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, itulah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang dinyatakan di dalam nubuat nabi-nabi dan yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan bukan hanya supaya kuasa roh kasih karunia Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita, tetapi yang lebih istimewa lagi di dalam ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Yesaya akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ketika orang yang terpilih, ketika umat yang terpilih ini kepadanya, kuasa itu berkenan dikaruniakan kepadanya, bukan hanya hidupnya damai sejahtera, bukan hanya hidupnya berkelimpahan, tetapi ia menjadi harapan dari banyak bangsa-bangsa yang lain. Ada banyak orang yang menaruh harapan kepada umat terpilih ini. Karena apa? Karena hidupnya damai sejahtera. Damai itu kita berdamai dengan Allah, dan damai sejahtera itu adalah damai dengan Allah itu yang membuat hidup kita sejahtera. Itulah sebabnya hidup orang beriman itu adalah hidup yang diberkati, bukan hidup yang mengejar harta. Ini kelihatannya mirip tetapi berbeda. Hidup yang diberkati adalah hidup yang menerima berkat dari Tuhan. Tetapi kalau orang yang mengejar harta, kebanyakan yang bukan haknya dikejar-kejar untuk menjadi miliknya, itu bukan berkat Tuhan. Karena bukan haknya, karena tujuannya hanya mengejar harta. Dan kalau itu bukan haknya, kalau dia kejar-kejar, maka percaya hidupnya tidak akan pernah damai. Karena yang diterima bukan berkat Tuhan. Nah, berkat Tuhan itu akan membuat hidupnya damai. Dan ketika hidupnya damai, maka sejahtera. Ketika hidupnya damai sejahtera, maka dia akan berkelimpahan. Itulah sebabnya orang beriman hidupnya selalu berkelimpahan. Amin, Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah berkekurangan. Amin, Bapak Ibu. Ada yang masih merasa berkekurangan hari ini? Atau semua merasa sudah berkelimpahan? Amin. Loh, ini ayatnya begitu loh. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sudah berkelimpahan Bapak Ibu? Amin. Ya harus kita amini. Kalau enggak berarti kita tidak menuju ke sana. Kalau kita amini berarti kita sedang menuju ke sana. Bahkan mungkin sudah menuju ke sana. Supaya bukan hanya hidup kita diberkati dan berkelimpahan, tetapi orang-orang lain menaruh harapan kepada kita, dijadikan sandaran bagi orang lain. Orang lain ketika memerlukan pertolongan,
minta tolong kepada orang yang hidupnya diberkati dan berkelimpahan. Tetapi jangan terbalik, jangan sampai kita minta pertolongan kepada roh-roh yang lain. Kelihatannya nulungi, tapi malah menjerumuskan. Karena itulah iblis dikatakan raja dusta. Etoke nulung tetapi mentung. Itu iblis. Banyak orang mencari pertolongan kepada kuasa-kuasa yang lain, bukan kepada Roh Kudus. Kelihatannya dia dibantu, ditolong, tetapi di kemudian hari dia akan terjerumus di dalam banyak penderitaan dan dosa. Beda jauh dengan Roh Kudus. Roh Kudus ketika hidupnya diberkati, dia akan damai sejahtera. Tapi ketika orang mencari dengan kuasa-kuasa yang lain, kelihatannya hartanya banyak, tetapi dia tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah damai sejahtera. Karena yang dia kejar bukan berkat Tuhan. Berkat itu selalu datang dari surga. Damai sejahtera itu selalu datang dari surga. Dan itu adalah pekerjaan Allah dengan kuasa Roh Kudus yang memberkati kita semua orang yang beriman. Dan percayalah, berkat Tuhan tidak akan pernah salah tempat. Karena itu kita harus menempatkan diri. Jadi kalau kita merasa berkat Tuhan belum ada di dalam hidup kita, mari kita introspeksi sendiri. Apa memang berkatnya belum nyampe? Apa saya yang salah tempat? Karena damai sejahtera itu selalu datang dari surga, selalu datang dari Tuhan. Berkat itu selalu datang dari Tuhan. Dan kelimpahan itu selalu datang dari Tuhan. Nah, kalau hidup kita itu penuh dengan damai sejahtera dan diberkati oleh Tuhan, bahkan berkelimpahan, maka percayalah, kita sudah berada di tempat yang selayaknya di hadapan Tuhan. Dan ketika kita masih merasakan hal yang sebaliknya, maka mari kita bertanya-tanya di dalam hati kita. Masih ada waktu untuk berubah, masih ada waktu untuk bertobat, supaya kita ini mau menggeser posisi yang semula posisinya belum tepat, yang semua posisinya belum benar di hadapan Tuhan, kita geser supaya posisi kita tepat, supaya posisi kita benar. Masih ada waktu untuk kita bertobat, seperti yang diucapkan oleh, yang diproklamasikan oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Masih ada waktu untuk bertobat, supaya posisi kita, tempat kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita damai sejahtera. Bukan hanya damai sejahtera, bahkan berkelimpahan. Bukan hanya berkelimpahan, bahkan menjadi pengharapan dari banyak orang untuk datang kepada kita. Mari kita menyambut Tuhan di dalam kebenaran. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur.